Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di seksi pembahasan kita. Hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan menjadi arsitek politik, bisa dibilang begitu. Kita akan bersama-sama memeriksa sebuah cetak biru pemerintahan. Sebuah fondasi. Tepat, fondasi. Bagaimana strukturnya dirancang, siapa pemegang peran kunci, dan apa aturan mainnya. Cetak biru yang kita bedah adalah Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Secara spesifik, kita akan fokus ke jantung eksekutifnya, bab 8 pasal 11 mengenai Dewan Eksekutif. Jadi, misi kita hari ini adalah memahami desain dan dinamika kekuasaannya. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental dalam sebuah pemerintahan. Legitimasi ya? Betul, legitimasi. Dari mana Dewan Eksekutif ini dapat izin untuk memerintah? Poin pertama di pasal 11 langsung menjawabnya dengan jelas. Executive Council dibentuk oleh Kongres. Iya, dan ini adalah pilihan desain yang sangat krusial. Konstitusi ini dari awal menegaskan kalau kekuasaan eksekutif itu tidak muncul begitu saja. Tidak turun dari langit. Tepat, kekuasaan itu diberikan, didelegasikan oleh Kongres yang kita asumsikan sebagai representasi rakyat. Jadi, sejak awal kelahirannya, Dewan Eksekutif ini secara inheren berhutang legitimasinya kepada Kongres. Betul sekali. Ini membangun sebuah hubungan akuntabilitas yang tidak bisa ditawar. Jadi ini mirip hubungan antara Dewan Direksi dengan CEO ya? Dewan Direksi yang menunjuk, maka CEO harus bertanggung jawab pada mereka. Persis seperti itu. Karena sumber kuasanya dari Kongres, maka tujuan akhirnya pun harus selaras. Dan konstitusi ini sangat lugas soal itu. Sangat lugas. Poin ketiga menyebutkan tugas utamanya adalah mewujudkan agenda perjuangan hak penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan, dan seterusnya. Jadi ini bukan sekedar tugas administratif biasa. Bukan, ini adalah sebuah misi ideologis, sebuah kompas. Tapi, untuk mencapai misi besar itu kan, roda pemerintahan sehari-hari tetap harus berputar. Anggaran harus dikelola. Tentu, dan disitulah poin kedua masuk. Di samping misi perjuangan itu, ada tugas yang lebih membumi. Yaitu? Melaksanakan undang-undang dan anggaran. Jadi, kita lihat ada dua sisi. Ada visi besar, ada juga pekerjaan teknis sehari-hari yang harus berjalan agar kapal ini bisa berlayar. Nah, ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling unik. Struktur kepemimpinannya. Ada presiden dan ada juga perdana menteri. Biasanya kita hanya lihat salah satu yang dominan. Kenapa ada dua di sini? Apa tidak berisiko tumpang tindih? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan sepertinya para perancang konstitusi ini sudah memikirkan itu. Model ini sering disebut sistem Dwi Tunggal. Tujuannya justru untuk efektivitas lewat pembagian kerja yang jelas. Oke, pembagian kerja? Gini, coba kita bayangkan seperti struktur perusahaan modern. Poin 6 menyatakan presiden adalah kepala pemerintah sementara. Anggaplah presiden ini sebagai CEO-nya. Wajah pemerintahan, simbol negara? Tepat, dia penentu visi besar yang berhadapan dengan dunia luar. Oke, jadi presiden adalah sang visioner. Lalu di mana posisi Perdana Menteri? Nah, Perdana Menteri menurut poin 7 adalah pelaksana pemerintah sementara. Kalau pakai analogi tadi, dialah CEO-nya, Chief Operating Officer. Oke. Jadi kalau presiden menetapkan apa dan mengapa, Perdana Menteri fokus pada bagaimana. Dialah manajer operasional yang memastikan mesin birokrasi berjalan efisien. Analogi yang sangat membantu. Jadi, ada kepala simbolis dan kepala operasional. Tapi, sekuat apapun CEO dan COO, mereka tetap punya atasan kan? Tentu. Dalam struktur ini, siapa yang memegang kendali tertinggi atas keduanya? Siapa dewan komisarisnya? Pertanyaan Anda membawa kita kembali ke fondasi awal, supremasi Kongres. Poin 5 adalah kuncinya. Di sana tertulis dengan sangat jelas, Presiden dan Perdana Menteri dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Kongres. Dipilih, diangkat, dan diberhentikan. 3 kata kerja yang sangat kuat. Sangat kuat. Kongres tidak hanya memilih, tapi juga bisa memberhentikan. Ini mekanisme kontrol paling pamungkas. Artinya, jabatan mereka tidak absolut. Tidak absolut sama sekali. Kinerja mereka selalu diawasi, dan mandat mereka bisa dicabut oleh lembaga yang sama yang memberikannya. Baik. Kita sudah paham siapa bosnya. Sekarang, mari kita lihat deskripsi pekerjaan mereka lebih detail.
Apa saja kekuasaan spesifik yang diberikan kepada mereka? Konstitusi mengaturnya secara berlapis. Pertama ada wewenang yang menuntut kolaborasi. Poin 8 menyebutkan, Presiden dan Perdana Menteri berwenang membentuk kabinet. Perhatikan kata dan, bukan atau. Tepat sekali. Ini menyeratkan pembentukan kabinet itu keputusan bersama, bukan hak salah satu pihak. Jadi mereka dipaksa untuk berdialog dan negosiasi. Betul. Ini mekanisme bawaan untuk menjaga kekompakan di pucuk pimpinan. Selain membentuk tim, saya lihat mereka juga punya peran dalam pembuatan aturan. Poin 9 dan 10 menyebut mereka berwenang mengajukan rancangan. Ya, mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan anggaran. Kata mengajukan di sini sepertinya adalah kata kunci ya. Artinya mereka tidak bisa memutuskan sendiri. Inisiatif, mereka yang merumuskan proposal. Tapi, Keputusan akhir ada di Kongres. kemungkinan besar begitu. Eksekutif mengusulkan, legislatif yang memutuskan. Pembagian kerja yang sehat. Nah, sekarang ada satu hal yang bagi saya sedikit mengganjal, atau setidaknya memancing pertanyaan. Silahkan. Konstitusi ini sepertinya memberi bobot kekuasaan yang sedikit berbeda. Poin 11 menyatakan Presiden punya hak inisiatif dan hak prerogatif. Sementara poin 12, Perdana Menteri hanya punya hak inisiatif. Apa sebenarnya hak prerogatif ini? Dan kenapa hanya Presiden yang punya? Dibedah. Hak inisiatif yang dimiliki keduanya bisa kita artikan sebagai wewenang umum untuk memulai kebijakan. Itu wajar. Namun, hak prerogatif yang eksklusif untuk Presiden, ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini kategori kekuasaan istimewa. Istimewa seperti apa? Biasanya melekat pada seorang kepala negara sebagai simbol kedaulatan. Tapi konstitusi ini tidak merinci sama sekali apa saja yang termasuk hak prerogatif itu. Bukankah ini seperti memberikan cek kosong? Terdengar cukup berisiko. Itu observasi yang sangat kritis. Dan ya, kalau kita berhenti membaca sampai di situ, kesannya memang seperti itu. Sebuah kekuasaan besar yang tidak terdefinisi. Lalu, Kita harus melihatnya dalam satu kesatuan dengan pasal penutupnya, yaitu poin 15. Bunyinya, hal-hal lain menyangkut Executive Council diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini adalah klausul pintu. Jadi ini sengaja dibuat sebagai kerangka dasar saja. Tepat sekali. Konstitusi ini meletakkan prinsip-prinsip utama. Ia tidak ingin terjebak dalam detail teknis yang mungkin perlu berubah. Jadi rincian hak prerogatif itu akan dijelaskan nanti di undang-undang turunan. Betul, para perancang seolah berkata, inilah prinsip dasarnya. Nanti, cakupannya, batasannya, kita atur bersama lewat undang-undang yang dibahas matang di Kongres. Ini memberikan fleksibilitas, tapi sekaligus jadi pekerjaan rumah yang penting ya. Sangat penting untuk mendefinisikan kekuasaan itu dengan jelas agar tidak disalahgunakan. Sangat masuk akal. Oke, dari struktur kekuasaan, mari kita bergeser sedikit ke mekanisme kerja. Ada satu poin yang menarik, poin 13. Rapat Executive Council sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Terus terang, rapat setahun sekali terdengar sangat jarang untuk menjalankan pemerintahan. Anda tidak salah baca, tapi kita perlu lihat konteksnya. Kuncinya di frasa sekurang-kurangnya. Standar minimum, bukan batasan. Benar, rapat yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah rapat pleno tahunan yang bersifat strategis. Seperti rapat umum pemegang saham tahunan di perusahaan? Analogi yang pas. Disitulah laporan kinerja setahun dibahas, arah kebijakan tahun berikutnya ditetapkan. Jadi rapat-rapat kabinet untuk isu operasional harian pasti jauh lebih sering. Tentu saja. Sangat mungkin rapat kerja kabinet yang dipimpin Perdana Menteri itu diadakan mingguan atau bahkan lebih sering tergantung kebutuhan. Aturan ini hanya jaring pengaman. Baik, itu memberikan kejelasan. Terakhir, mengenai siklus kepemimpinan. Berapa lama mereka menjabat? Poin 14 menjawabnya. Ya, masa jabatan Presiden dan Perdana Menteri adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ini sepertinya praktik yang cukup umum di banyak negara ya. Betul, ini formula yang cukup teruji. 5 tahun sering dianggap sebagai titik yang pas. Cukup panjang untuk mengimplementasikan program. Ya, cukup panjang untuk menunjukkan hasil, tapi tidak terlalu lama sehingga lupa diri. Kalau terlalu pendek, pemerintahan bisa tidak stabil. Dan bagian dapat dipilih kembalinya, apa maknanya? Itu memberikan 2 hal penting. Pertama, kesempatan untuk kontinuitas jika kepemimpinan dinilai berhasil. Tapi yang lebih penting, ini adalah mekanisme akuntabilitas. Jadi ini bukan perpanjangan otomatis. Bukan sama sekali.
Ini sebuah ujian, mereka harus kembali menghadap Kongres dan kinerja 5 tahun mereka akan dievaluasi. Jadi ini menyeimbangkan stabilitas dan akuntabilitas. Luar biasa. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambaran yang muncul adalah sebuah mesin pemerintahan yang dirancang dengan sangat sengaja. Ada sumber legitimasi yang jelas dari Kongres, ada pembagian kerja yang cerdas antara visioner dan eksekutor, dan ada sistem kontrol yang berlapis. Tepat. Pasal 11 ini bukan sekedar daftar jabatan yang kering. Ini adalah sebuah strategi ketatanegaraan. Sebuah upaya merancang pemerintahan yang cukup kuat untuk memimpin perjuangan, tapi tetap terikat erat pada prinsip demokrasi. Keseimbangan itu benang merahnya. Nah, struktur yang diuraikan ini, pada akhirnya menyajikan sebuah pertanyaan mendasar untuk kita semua renungkan. Bagaimana rancangan di atas kertas ini, saat diimplementasikan nanti, akan menyeimbangkan dua tarikan kepentingan. Maksudnya? Di satu sisi, ada kebutuhan akan kepemimpinan yang solid dan tegas untuk mencapai tujuan politiknya. Di sisi lain, ada keharusan mutlak untuk tunduk pada kontrol demokratis dari Kongres. Benar sekali. Menemukan titik keseimbangan yang tepat antara efektivitas kepemimpinan dan akuntabilitas demokratis, itulah yang akan menjadi tantangan sekaligus kunci keberhasilan dari Dewan Eksekutif ini di masa depan. Dan keseimbangan itu bukanlah sesuatu yang statis ya. Bukan. Itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan dan dijaga. Tuhan memberkati West Papua. Papua merdeka.